Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rifani Putri Ar-Rahman. Saya kelas S1D reguler sore, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Indraprasta. Pada video ini, saya akan membedah salah satu buku karya Pak Uup Gufron, dosen agama di Universitas Indraprasta, Jakarta, yang berjudul Fikih Ibadah Orang Sakit. Buku ini terdiri dari 115 halaman dengan 8 bab pembahasan. Untuk itu, selanjutnya mari kita simak pembahasan yang ada di dalam buku ini. Pada bab 1, membahas tentang memahami makna sakit. Dijelaskan pada bab ini, pandangan Islam tentang sakit disertai dalil-dalilnya. Lalu dijelaskan pula jenis penyakit dan upaya penyembuhannya, dan membahas juga kisah seorang nabi yang sangat masyhur kesabarannya dalam menghadapi ujian penyakitnya, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Pada bab 2 ini membahas tentang hikmah saat terkena penyakit. Yang pertama, sakit menggugurkan dosa, lalu sakit mendatangkan kebaikan, dan sakit melatih rohani. Seperti dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Selanjutnya, pembahasan bab 3 di dalam buku ini, yaitu kemudahan bersuci bagi orang sakit. Masya Allah, kita di dalam Islam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Ketika kita sedang sakit dan tidak bisa menggunakan air, maka Allah memudahkan kita dengan tayamum. Maka pembahasan dalam bab 3 ini adalah kaifiat bersuci mulai dari wudu, mandi junub, serta tayamum bagi orang sakit. Selain itu, dijelaskan pula ketentuan-ketentuan bersuci bagi orang yang sakit, dengan tidak lupa mencantumkan dalil-dalil hadis serta Quran. Di bab 4, membahas tentang sholat orang yang sakit. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang sudah mukallaf. Wajib dikerjakan dalam keadaan apapun, karena sholat merupakan tiangnya agama. Apabila mendirikan sholat, berarti mendirikan agama Islam. Sebaliknya, jika meninggalkan, berarti meruntuhkan agama Islam. Sholat harus didirikan sehari semalam sebanyak 5 kali, berjumlah 17 rakaat dengan waktu-waktu tertentu. Sholat tersebut wajib dilaksanakan tanpa terkecuali bagi muslim, baik yang sehat maupun sakit. Dalam buku ini dijelaskan kaifiat sholat untuk orang sakit yang tak mampu melaksanakan sholat seperti seharusnya. Yang pertama, jika orangnya masih mampu untuk berdiri, maka diharuskan sholat sambil berdiri. Namun jika penyakitnya parah, bisa sholatnya sambil duduk. Atau tidak mampu sambil duduk, bisa sambil berbaring. Jika tidak mampu berbaring, bisa terlentang. Setelah itu, jika orang yang sakit tidak mampu menggerakkan badannya sama sekali, bisa menggunakan isyarat. Selanjutnya, pada bab 5, di dalam buku ini membahas tentang ibadah puasa orang yang sakit. Ibadah puasa yang wajib dilaksanakan adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Adapun puasa-puasa selain di bulan suci Ramadan, hukumnya adalah sunnah. Umat muslim diwajibkan untuk menahan lapar dan haus serta hawa nafsu selain selama berpuasa di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Untuk itu, ibadah puasa sangat berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Dijelaskan dalam buku ini pandangan ulama tentang ketentuan-ketentuan berpuasa bagi orang yang sakit, atau diperbolehkan meninggalkan puasa bagi orang yang sakitnya parah, tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Pembahasan pertama pada bab ini ialah jenis penyakit.
penyakit apa saja yang tidak dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa. Lalu ada juga tips serta tata cara bagi penderita penyakit tertentu agar tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Pembahasan kedua ialah puasa ibu hamil dan menyusui. Di dalam bab ini dibahas tentang pandangan ulama terhadap hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Adapun orang sakit dan ibu hamil atau menyusui wajib mengganti puasanya di hari lain, atau jika tidak mampu, dia diharuskan membayar fidyah. Bab ini juga menjelaskan ketentuan membayar fidyah serta waktu pelaksanaannya. Dan pembahasan akhir pada bab ini adalah hutang puasanya orang yang sudah meninggal. Bab 6 membahas tentang ibadah haji orang sakit. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat diinginkan oleh setiap umat muslim, bahkan oleh orang yang telah menunaikannya berkali-kali sekalipun. Karena itu, bagi yang diberikan kesempatan emas untuk menjadi tamu Allah, agar menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, sebab belum tentu kesempatan itu datang lagi. Orang yang menunaikan ibadah haji ingin ibadah hajinya berjalan lancar. Selain dibutuhkan kesiapan mental dan spiritual, juga dituntut kesiapan fisik yang matang. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang cukup menguras tenaga, mulai dari tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, sa'i, lari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran, dan melempar jumroh yang mengharuskan para jamaah berjalan dan berdesak-desakan dengan jamaah lain. Itulah gambaran mengapa ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sebelum berangkat dianjurkan untuk olahraga rutin serta menjaga pola makan agar mendapatkan kondisi fisik yang optimal untuk menjalankan ibadah haji. Pembahasan pada bab ini dijelaskan kaifiat serta ketentuan bagi orang yang sakit sebelum berangkat haji, kedua, orang yang sakit ketika di tanah suci, dan terakhir tentang pandangan ulama serta kaifiat menghajikan orang yang telah meninggal. Selanjutnya, bab 7 dalam buku ini membahas tentang pola hidup Rasulullah. Sebagai seorang muslim, tidak ada tokoh yang patut dan layak untuk diteladani dalam segala apapun selain Rasulullah SAW. Seperti dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Itu berarti, apa yang ada dalam diri Rasul adalah contoh yang harus ditiru dan diamalkan, baik dari segi ibadah dan juga cara hidupnya. Cara hidup Rasul mencerminkan pola hidup yang sehat, maka tak heran apabila Rasul tidak pernah sakit. Menurut Haikal, dalam sejarah hidup Muhammad, penyakit yang pernah dialaminya hanya kehilangan nafsu makan pada tahun ke-6 Hijriah, tatkala ada tersiar kabar bohong beliau disihir oleh orang Yahudi dan sakit menjelang wafatnya beliau. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, hendaknya mengikuti jejak dan gaya hidup yang telah beliau contohkan. Berikut beberapa hal yang mencerminkan kebiasaan Rasulullah SAW dalam hidup sehat. 1. Aktivitas harian Rasulullah, yaitu bangun di sepertiga malam terakhir dan tidur lebih awal. Kenapa sepertiga malam terakhir? Karena di sepertiga malam terakhir udara masih bagus, belum terkontaminasi zat-zat berbahaya. Yang kedua, pola makan Rasulullah, yaitu meminum madu, memakan kurma dalam jumlah ganjil, memakan cuka serta zaitun, memperbanyak makan sayur, dan mengurangi mengkonsumsi daging. Yang ketiga, olahraga Rasulullah, yaitu lari, bela diri, memanah, bermain anggar, naik kuda, dan juga berburu. Yang keempat, mengendalikan perkara hati, seperti menghindari marah, iri hati, dan memperbanyak senyuman. Kianlah pola hidup sehat Rasulullah. Bab terakhir, yaitu bab 8 dalam buku ini adalah doa-doa pilihan. Selain ikhtiar untuk mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit, agar kita selalu sehat, dianjurkan untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Di dalam buku ini terdapat doa-doa pilihan yang diamalkan para nabi dan bisa juga kita amalkan. Itu dia 8 pembahasan isi dari buku fikih ibadah orang sakit karya Pak U'up Gufron. Pendapat saya tentang buku ini,
Buku ini sangat ringkas, tidak bertele-tele dalam pembahasannya, bahasa yang mudah dipahami dan dicerna. Tidak hanya membahas hukum dan kaifiatnya, namun disertai tips agar kita tetap sehat dan tetap bisa beribadah ketika sakit. Materi yang disampaikan juga lengkap dengan pandangan para ulama, dalil hadis, serta Qur'annya, namun sangat disayangkan, dalil yang dicantumkan tidak beserta dengan lafaz bahasa Arabnya. Mungkin cukup sekian bedah buku Fikih Ibadah Orang Sakit, karya Pak Uub Gufron, dari saya Rifani Putria Rahman. Terima kasih telah menonton dan mendengar video ini.